bacakan cerita biar saya bisa tidur nih. Nanti mimpinya bisa mimpi sesuai dengan apa yang diceritakan ibu. Oh ya, baik. Lalu ibu menceritakan seorang tokoh, seorang idola yang pernah diidolakan oleh teman-teman. Misalkan jadi superstar atau menceritakan si Superman ya. Jadi saat mimpi tidur, mungkin si Kenji mimpi jadi Superman terbang. Wah, mengelilingi gedung-gedung SD Budi Mulia Bogor. Mengelilingi kota Bogor dengan memakai baju Superman. Nah, itu berarti cerita tersebut sudah mengena di hati kita, ya, sudah membuat kita berimajinasi. Nah, anak-anak, kalau berimajinasi berarti kita bisa berbuat sesuatu dalam pikiran, ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah gedung, tapi dalam kenyataannya tidak bisa kan? Tetapi dalam pikiran kita bisa merangkai gedungnya, membuat gedung yang tinggi, hanya dengan hayalan loh, ya. Jadi anak-anak, selama hayalan itu tidak dilarang, jangan berhenti untuk mencoba berimajinasi, membuat pesawat misalkan dari barang bekas. Tidak ada yang tidak mungkin kita bisa hayalkan dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini sangat luas, tergantung bagaimana kita mengoperasikan pikiran kita sendiri. Ya, anak-anak, makanya hari ini Bapak ingin mengajak kita untuk berimajinasi. Ya, hari ini kita diajak untuk masuk ke dalam sebuah cerita. Ceritanya ini ya sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di masa liburan nanti ya, liburan Natal. Anak-anak pasti senang kalau liburan, pasti diajak ke tempat wisata misalkan, atau berkunjung ke keluarga. Misalkan berkunjung ke kampung, di mana kampung itu penuh dengan hutan yang rimbun, alam yang sejuk, aliran sungai. Wah, kalau pagi hari jalan di tepi sungai, begitu kita menghirup udara segar rasanya ya. Jadi kita bisa merasakan hawa alam itu hadir dalam hidup kita. Ya, anak-anak, di sini ada pengalaman menarik yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian melalui cerita seorang anak SD, ya. Di mana nanti Bapak di akhir cerita ingin memberikan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, Bapak ingin mengajak kalian untuk mendengarkannya dengan baik. Gunakanlah imajinasi kalian untuk mengimajinasikan apa yang Bapak ceritakan ini. Oke, Ibu. Oke, sebelumnya Bapak ingin membuka maskernya saja ya, biar lebih berekspresif ya. Nah, oke, sebelum baca cerita, kita dengarkan dulu ini penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa selaku kesiswaan ya yang ada di SD Budi Mulia Bogor. Jadi sebelum baca cerita, siap-siapkan dulu nih ya apa yang kita siapkan. Anak-anak dengarkan dulu penyampaian dari Ibu Elsa ya, supaya terarah nih kegiatan kita. Jadi kegiatan kita tidak hanya sekadar mendengarkan cerita dari Papian, tapi ada maknanya di balik ini semua. Maka dari itu kita sapa dulu nih Bu Elsa. Halo Bu Elsa, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Pagi, Bu Elsa. Pagi, Bu Elsa. Pagi, Bu Elsa. Selamat pagi. Pak Fian, apakah suara saya terdengar jelas? Kegiatan literasi Bu Elsa. Mungkin ada penyampaian Bu Elsa sebelum kita melakukan kegiatan literasi ini. Karena anak-anak sangat antusias nih mendengarkan sebuah cerita. Oke, Pak Fian, apakah suara saya terdengar jelas? Suara Ibu sangat terdengar jelas. Bu, jelas. Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu Guru, beserta anak-anakku semuanya. Semangat pagi untuk hari ini, dan semoga hari ini kita lebih semangat dari hari kemarin, lebih baik dari hari kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama untuk mempunyai pengalaman baru, pengetahuan baru, dan informasi baru, tentunya dengan literasi. Nah, kita punya fasilitas di sekolah nih. Kita berterima kasih kepada sekolah telah memfasilitasi kita digital library. Nah, maka kita setelah kegiatan PAS, hari ini kita bisa membaca bersama, ya. Nah, membaca
Itu banyak manfaatnya ya anak-anak ya. Makin kita banyak membaca, makin kita banyak berpikir, makin aku banyak membaca, kita banyak membaca, makin sadar bahwa kita itu tidak mengetahui apapun kalau tidak membaca. Ya, ilmu itu ada di mana anak-anak? Ada di mana-mana. Pengetahuan juga ada di mana-mana. Tersebar luas. Kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar, pasti kita akan mendapatkan itu. Tentunya mendapatkan pengetahuan ya. Membaca juga bagi pikiran adalah seperti olahraga bagi tubuh. Jadi tubuh itu kan harus digerakkan, harus diolah supaya sehat. Nah, pikiran kita juga harus diolah juga, tentunya dengan membaca, ya. Dengan membaca kita mendapat ilmu, bisa berimajinasi, ya, bisa berkreasi. Makin banyak aku membaca, makin banyak kita membaca, makin banyak kita memperoleh informasi. Nah, ini ya anak-anak ya. Semoga kalian nanti dan seterusnya untuk rajin membaca supaya kalian semakin cerdas dan membanggakan orang tua, bahkan Bapak Ibu guru dan bangsa. Nah, anak-anak ikuti kegiatan ini dengan baik bersama Pak Fian ya. Nanti akan di tutorial cara penggunaan dan akan membaca bersama Pak Fian. Tentunya nanti Pak Fian juga akan menceritakan ya. Nah, anak-anak, Ibu juga akan menyampaikan informasi untuk kegiatan hari Kamis dan hari Jumat. Untuk hari Kamis, itu kalian juga masih ada acara, yaitu kalau hari ini membaca, besok kita melihat dan mendengarkan sebuah cerita, atau kita menonton video inspiratif ya. Kemudian untuk mulainya pukul 8 sampai dengan pukul 9. Kemudian untuk hari Jumat itu ada kegiatan dari seksi kerohanian, itu anak-anak yang beragama Katolik wajib untuk mengikuti. Nah, ini sebentar. Semoga bisa terlihat. Apakah bisa terlihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan iman untuk aksi Advent Pembangunan Pertemuan 2. Jadi diadakan secara live. Dimulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Ya, live Zoom. Nah, nanti di sini ada kegiatan pujian, drama nanti akan diperankan oleh Bapak Ibu guru, bahkan bruder ya. Kemudian ada kreasi dari kertas bekas. Ya. Nah, silakan besok diikuti. Ini wajib diikuti oleh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang beragama Katolik. Kalau misalnya yang beragama lain ingin mengikuti, silahkan, tapi tidak wajib. Itu informasi untuk hari Jumat. Ya, semoga kalian semakin banyak kegiatan ini bisa menjadikan kalian semakin inspiratif, solutif tentunya ya, dan semakin banyak pengetahuan baru. Oke anak-anak, selamat mengikuti literasi bersama Pak Fian. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Fian. Terima kasih Bu Elsa. Oke, terima kasih Bu Elsa yang telah terima kasih Bu Elsa yang telah memberikan pengantar awal dan juga beberapa informasi penting ya. Anak-anak tadi Ibu Elsa sudah menyampaikan informasi penting, harapannya anak-anak bisa memahami informasi tersebut, lalu nanti pada hari H anak-anak tidak lupa nih informasi yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak berkaitan dengan hari ini kita ingin menjejal digital e-library. Anak-anak mungkin ada yang masih bingung ya, cara login atau cara mengakses digital library ya. Oke, saat ini Bapak ingin menjelaskan supaya anak-anak bisa berpartisipasi penuh nih saat ini untuk bisa mengakses digital library. Caranya bagaimana? Oke. Baik, cara yang pertama kita akses digital library ya yang sudah disiarkan di situ ya oleh wali kelas masing-masing.
kita ketik saja HTTPS, lalu ketik *2, ya, garis miring 2 kali, lalu ketik digilibsdbudimulia.com. Gunakan huruf kecil semua. Nah, tampilannya seperti ini nih, kalau kita sudah login ya, sudah masuk pada tampilan awal. Nah, untuk kelas 1, cara loginnya bagaimana? Untuk username ya atau nick atau garis miring itu disebut NIS, anak-anak kelas 1 cukup ketikkan saja kelas 1 tanpa spasi ya, menggunakan huruf kecil semua ya. Kelas 1 tanpa spasi, huruf kecil. Untuk passwordnya yaitu dari angka 1 sampai 7. Ketik saja 1 2 3 4 5 6 7. Ya, tanpa spasi juga ya. Oke, itu untuk login ke digital library bagi anak-anak kelas 1 ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita kembali dulu ke awal untuk anak-anak dari kelas 2 sampai kelas 6 ya. Dari kelas 2 sampai kelas 6, coba Pak Didi. Kita ingin memberitahukan bagaimana cara login ke digital library untuk anak kelas 2 dan kelas 6 ya. Jadi anak-anak tadi ya di tampilan awal itu anak-anak tinggal memasukkan ke kolom nick atau NIS itu dengan nomor NISN ya. Nomor NISN itu ada pada raport ya kalau tidak salah. Kalau anak-anak lupa ya, lihatnya pada raport ya. Di situ ada tertera NISN masing-masing ya. Kemudian passwordnya juga sama menggunakan NISN ya. Nah, setelah masuk tampilannya seperti ini nih. Banyak nih buku cerita nih ya. Banyak buku mata pelajaran, buku apa saja yang kita baca, ingin kita bacakan, kita tinggal search di kolom pencarian. Misalkan kita ingin membaca teka-teki. Nah, ini ada muncul buku tentang teka-teki ikan ya. Nah, di sini kita bisa membaca sesuka hati kita ya. Bukunya sudah tersedia. Anak-anak, buku-bukunya ini sangat bermanfaat ya untuk kita. Jadi buku di dalam yang ada di dalam digital library ini adalah buku-buku yang sudah terpilih ya untuk direkomendasikan kepada anak-anak supaya bisa membaca ya. Jadi anak-anak yang tidak suka membaca jangan ikuti kemauan itu ya. Kemauan yang baik adalah membaca ya. Itu baik. Nah, setelah kalian login, baik, Bapak ingin membacakan sebuah cerita. Anak-anak pasti senang nih mau membacakan cerita. Senang apa tidak? Anak-anak? Senang ya? Senang. Sekarang sikap mendengarkan seperti apa sih? Yang harus kita miliki. Sikap mendengar yang pertama itu kita lipat tangan. Ya, anak-anak semuanya ikuti Bapak, lipat tangan. Ya, sikap mendengarkan ya. Sekarang kita lipat tangan. Dengarkan cerita yang ingin disampaikan Pak Guru kepada kalian. Cerita ini sangat menarik. Ya, cerita tentang teman kita yang bernama si Sani. Baik, Bapak ingin membacakan ceritanya. Sekarang kita mau cari bukunya tentang. Oke, coba di scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Buku bacaan bahasa Indonesia. Kita klik lihat semua. Oke, kita klik lihat semua. Lalu kita cari lagi ke bawah. Oke, sudah dapat di atas tentang Tangka si Musang Merah. Kita lihat bukunya tentang Tangka si Musang Merah. Ini judul bukunya. Bukunya berjudul tentang Tangka si Musang Merah. Oke. Kita buka. Halaman berikutnya kita buka. Keluar. Jadi anak-anak nanti saat Bapak ingin membacakan cerita, anak-anak cukup mendengarkan saja ya, boleh ya? Anak-anak bisa Baik, Pak. Anak-anak cukup mendengarkan saja. Boleh, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk ceritanya anak-anak skip dulu, tidak boleh membaca, tapi gunakan pendengaran anak-anak untuk mendengarkan cerita yang Bapak bacakan ini. Oke. Ceritanya ini berjudul tentang cerita Sani, ya.
Jadi sedikit gambaran sebelum Bapak menceritakan ini. Jadi si Sani ini adalah seorang anak sekolah dasar. Ya. Saat ditanya pasti dia merasa murung ya. Di dalam cerita Sani dikisahkan merasa murung, lesu akibat tidak pergi liburan. Ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang kalau nanti liburan tidak diajak liburan, pasti sedih. Nah, ternyata liburan itu ternyata liburan itu tidak membuat kita sedih, anak-anak. Nah, kita lihat dari pengalaman si Sani. Mau ya mendengarkan pengalaman si Sani ya? Bapak ceritakan ya. Anak-anak kita siap mendengarkan baik-baik, Bapak akan ceritakan ya. Cerita Sani, karya Lastri Monica. Pagi itu Sani kurang bersemangat masuk ke dalam kelas. Sebab ketika tiba di sekolah dan bertemu teman-temannya, mereka selalu bercerita tentang liburan sekolah 2 pekan lalu. Ada yang bercerita tentang liburan mereka keluar kota, mengunjungi museum, melihat burung merak, berfoto dengan bunga rafflesia, melihat sirkus, dan bahkan bertemu artis cilik idolanya. Wah, luar biasa nih. Beberapa teman Sani juga memamerkan oleh-oleh yang mereka bawakan sekembali dari liburan. Puja memperlihatkan gelang bermotif ukuran sayap burung merak. Gelang itu diberikan ayahnya ketika mengunjungi kebun binatang. Lalu Peggy, tasnya baru. Peggy apa? Ayahnya, tas itu diberikan neneknya agar lebih giat belajar. Ia juga memamerkan fotonya bersama artis cilik idolanya ketika menonton konser. Tidak lupa Dori, ia membawa buku tulis aneh. Namun unik, buku itu bersampul bulu-bulu halus seperti bulu domba. Jadi juga harus belajar bahasa kisarannya. Ya, tebal dan kasar. Serta berwarna kuning kecoklatan. Menurut ceritanya, buku itu diberikan oleh petugas museum saat ia berkunjung ke sana. Mana cara nulisnya? 2. Petugas itu memberi Dori hadiah buku antik karena Dori merupakan pengunjung yang paling antusias dan selalu ingin tahu tentang benda-benda yang terpajang di museum. Sani mendengarkan cerita teman-temannya dengan lesu. Ia sebetulnya ingin segera menuju kelas dan duduk menunggu guru. Tetap di dalam kelas berdiri lagi. Cerita setiap orang pasti tentang liburan. Sedangkan Sani merasa tidak ada yang patut ia ceritakan. Liburannya hanya sebatas dan kampung halaman yang dingin. Itu Sani sama siapa yang ceritanya? Sani kesal. Usulan liburannya ke tempat Tante Lucy di luar kota itu gagal. Sebab tiba-tiba neneknya jatuh sakit di kampung halaman. Sani, bagaimana dengan liburanmu? Ujar Puja membuyarkan lamunannya. Oh, liburanku, jawab Sani tergagap. Teman-temannya antusias menunggu ia bercerita. Gumam Sani bingung. Teng tong 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 tong. Tiba-tiba bel bertanda masuk bunyi. Sani sedikit lega. Ia tidak harus bercerita tentang liburannya kepada teman-teman. Sebelum guru memasuki kelas, suasana memang sedikit riuh. Kebanyakan teman Sani masih bercerita tentang liburan. Sani memilih berdiam diri di bangku tempat ia duduk, sekalipun ia tidak berniat menggubris obrolan teman-temannya. Namun hal itu justru membuat perhatian teman-teman lain tertuju pada Sani. Sani,
Ada apa denganmu? Ujar Peggy menghampirinya. Kok kamu jadi pendiam begini? Ujar yang lain sambil duduk di bangku sebelah Sani. Oh, masa? Aku merasa biasa-biasa aja. Sanggah Sani pura-pura mengambil buku di dalam tasnya. Jadi, ayo berbagi cerita tentang liburanmu. Aku dengar kau pergi keluar kota ya? Apa saja yang kau kunjungi di sana? Tanya Dori tiba-tiba duduk di bangku di depan Sani. Mimik wajahnya terlihat antusias. Begitu juga teman-teman yang lain. Kenapa? Aku harus bercerita apa pada kalian? Tanya Sani tergagap. Apa salahnya? Tanya Puja heran. Kami telah bercerita tentang liburan kami. Sekarang giliranmu. Suruh Dori. Ayo berceritalah. Apa kau mengunjungi perpustakaan kota di sana? Bagaimana bentuknya? Banyakkah buku-buku antik seperti punyaku di sana? Lanjut Dori sambil kembali memperlihatkan buku antiknya. Betul. Apakah di dalam tasmu juga ada oleh-oleh untuk kau perlihatkan pada kami? Ujar Peggy mencoba mengintip ke dalam tas Sani yang tengah terbuka. Sebetulnya Sani sangat kesal dengan ulah teman-temannya. Mereka sibuk bercerita tentang liburan mereka yang terlihat begitu mengasihkan. Masing-masing mereka juga memamerkan oleh-oleh yang unik dan antik. Sedangkan Sani, keantusiasan teman-temannya akan hilang ketika ia bercerita tidak jadi liburan keluar kota. Apa ia harus bercerita tentang kunjungannya menjenguk nenek yang sakit di kampung? Sani bingung. Hampir saja ia mulai bercerita dengan mengada-ada. Selamat pagi anak-anak, sapa guru dengan ramah. Guru itu masih muda, berpostur tubuh tinggi, berkulit putih, dan senang bercerita. Namanya Pak Satria. Murid-murid menyukainya karena Pak Satria sering mengakhiri pelajaran dengan berdongeng di depan kelas. Sontak, murid-murid di dalam kelas berteriak riang. Ternyata wali kelas mereka di kelas 4 ini adalah Pak Guru yang ramah itu. Selamat pagi Pak Satria, jawab mereka hampir serentak. Sani juga turut tenang, terlebih ketika perhatian teman-temannya beralih pada Pak Satria. Ia menghembuskan nafas lega karena tidak jadi lagi bercerita. Wah, sepertinya begitu seru sekali kelas ini. Aroma liburan yang menyenangkan masih tercium, sapa Pak Satria. Jadi, bagaimana liburannya? Betulkah menyenangkan? Lanjut Pak Satria bertanya. Menyenangkan Pak Guru, jawab mereka serentak dan kompak, kecuali Sani. Ia merasa bosan sendiri duduk di bangku paling belakang. Ternyata Pak Satria yang biasanya menyenangkan juga membahas tentang liburan. Aduh. Nah, karena liburan murid-murid Bapak menyenangkan semua, maka murid-murid Bapak ini harus menuliskan dalam bentuk cerita. Jangan lupa diberi judul ya. Cerita yang paling menarik akan Bapak kirimkan ke majalah anak. Tentu kalian akan mendapatkan hadiah untuk itu. Jelas Pak Satria. Sani terpaku di tempat duduknya. Tubuhnya terasa seakan mengecil. Teman-temannya terlihat senang dan berbisik-bisik. Akan membuat cerita semenarik mungkin agar dimuat di majalah. Ingin rasanya Sani berteriak kencang karena kesal. Hari pertama Sani di sekolah terasa buruk. Ia terlihat lesu dan tidak bersemangat. Setibanya di rumah, ibu merasakan hal itu. Sani menyapa ibu dengan lesu. Ia membuka dan menaruh sepatunya di rak yang disediakan di teras rumah. Lalu ia berjalan pelan menuju ke kamar. Makan siang sudah siap? Makan siang sudah ibu siapkan di meja makan, kata ibu. Nanti saja Bu, jawab Sani singkat. Ia segera menuju ke kamarnya. Lama ia di sana hingga hampir jam 4 sore. Ia tak kunjung keluar. Ibu menjadi khawatir
terjadi sesuatu pada Sani. Ibu pun menyusul Sani ke kamarnya. "Gadis ibu kenapa?" tanya ibu lembut. Ketika mendapati Sani melamun di meja belajarnya. Sani memandang ibu, namun tak menjawab apa-apa. Ibu menghampiri Sani dan mengusap rambutnya sebahu, ya. Kemudian, "Ayo ceritakan bagaimana hari pertamamu masuk sekolah?" tanya ibu lagi. Sani masih tak menjawab apa-apa. Ia hanya menggeleng pelan. "Apa kabar teman-temanmu? Mereka sehat?" tanya ibu. Sani mengangguk pelan. "Kapan mereka main ke sini lagi?" Kembali Sani menggeleng lesu. "Sayang, kok lesu gitu sih? Ini kan baru hari pertama sekolah. Apa sudah banyak tugas sekolah?" Sani tak menjawab. Ia menoleh kepada ibu. Sebentar lalu menoleh lagi pada kertas kosong di atas meja belajarnya. Di luar terdengar suara telepon berdering. "Ibu angkat telepon dulu ya. Kamu ayo buruan makan. Nanti sopnya keburu dingin loh," ujar ibu mengecup lembut kepala Sani. Sani keluar kamar saat makan malam. Itu pun karena dipaksa ayah. Di meja makan, Sani masih terdiam bungkam. Biasanya Sani selalu berceloteh tentang pengalamannya seharian. Hingga ayahnya kadang menyuruhnya diam agar makan dengan tenang. Sikap Sani yang berubah drastis membuat ibu dan ayah cemas. Mereka saling pandang. "Bagaimana tugas membuat ceritanya?" tanya ayah sambil pindah duduk di sebelah Sani. "Kok tahu?" ujar Sani penasaran. Rasanya ia belum pernah cerita pada ayah dan ibu tentang tugasnya di sekolah. "Tadi yang menelpon itu Pak Satria," kata ibu. "Katanya ada tugas membuat cerita tentang pengalaman selama liburan," jelas ibu. "Iya, tapi Sani kan nggak pergi liburan," ungkap Sani sambil menunduk dan dengan wajah yang cemberut. "Dengarkan dulu ibu baik-baik," ujar ayah. "Tugasnya itu bukan cerita tentang pergi liburan, tetapi pengalaman selama liburan," sambung ayah. "Oh iya?" ujar Sani sambil memandang ayah dan ibunya. "Itu artinya gadis ibu bebas menceritakan apa saja, yang penting hal-hal yang dilakukan selama liburan," jelas ibu. "Termasuk kita ke kampung." "Termasuk kita ke kampung? Menceritakan bagaimana dinginnya negeri itu? Sani masuk lumpur karena terpleset ketika berjalan di pematang sawah?" tanya Sani dengan mengerutkan dahinya. "Semuanya sayang," ujar ayah. "Yang penting kamu jujur. Tuliskan semua pengalaman kamu selama liburan di kampung." "Itu bukan liburan ya, itu namanya pulang kampung," ujar Sani diakhiri dengan tawa. Ayah dan ibu juga ikut tertawa. Malam itu selesai makan, Sani langsung menuju kamarnya dan mulai menulis. Ayah dan ibu lega, Sani tidak lagi terlihat murung. "Aku tidak pergi liburan kemanapun. Tidak pergi keluar kota dan mengunjungi museum. Tidak melihat sirkus, juga tidak mengunjungi kebun binatang. Tetapi selama liburan, aku pulang ke kampung halaman. Nenek di kampung jatuh sakit. Jadi, aku, ibu, dan ayah segera menuju kampung halaman di hari pertama liburan. Sebetulnya aku kecewa karena semula kami berencana liburan keluar kota. Sepanjang jalan aku cemberut dan kesal. Kenapa nenek tiba-tiba sakit? Sesampai di kampung, aku sama sekali tidak bersemangat. Di sana dingin, tidak ada swalayan, tidak ada toko mainan, tidak ada restoran. Yang ada hanya sawah, bukit-bukit, dan pohon yang tumbuh tinggi. Nenek memelukku dan berkata, aku tumbuh dengan cepat. 5 hari di kampung, nenek sudah baikan. Kata ibu, sakitnya hanya karena rindu anak dan cucu.
Di kampung juga banyak anak-anak sebayaku. Mereka adalah sepupuku. Aku kesulitan berbicara dengan mereka karena mereka menggunakan bahasa daerah. Suatu hari, mereka mengajak ke sawah untuk menangkap belut dan belalang. Jalan di pematang sawah licin, aku tergelincir dan jatuh. Mereka menertawaiku, hahaha. Aku kesal. Ketika aku bangun, ada sesuatu yang menggeliat di kakiku. Berwarna hitam dan panjang. Aku berteriak, ada ular menggelit di kakiku. Karena ketakutan, aku akhirnya menangis. Salah seorang sepupuku yang bernama Gindo mengambil ular itu di kakiku. Ternyata itu hanya belut yang akan kami tangkap. Sepupuku yang lain menahan tawa. Aku tambah kesel. Aku memilih duduk-duduk saja di pondok yang ada di sawah. Mereka menyebutnya dangau. Mereka terlihat asik menangkap belut dan kejar-kejaran menangkap belalang. Aku sebenarnya ingin ikut, tetapi aku takut dengan belut. Salah seorang sepupuku bernama Rani mengajakku untuk membuat alat musik tiup. Aku bingung bagaimana caranya. Mereka menyebutnya dengan pupulik, batang padi. Ternyata punyaku telah dibuatkan oleh mereka. Ketika aku tiup, keluar bunyi sedikit aneh, tetapi lebih mirip bunyi trompet. Mereka menantangku untuk membuat pupulik dengan bunyi yang paling keras. Aku sedikit kesulitan membuatnya, tetapi akhirnya aku bisa dan bunyi pupuiku paling keras di antara yang lain. Sebagai hadiahnya, aku diberi belut dan belalang hasil tangkapan. Aku geli dan berpikir akan diapakan makhluk ini. Di rumah, aku memberikan belut dan belalang itu pada ibu. Ibu terlihat senang dan memujiku. Ibu kira itu hasil tangkapanku. Aku diam saja dan tidak peduli. Aku menuju kamar mandi dan membersihkan badanku yang kotor terkena lumpur sawah. Ketika terkena air, tungkai kaki dan tanganku terasa perih, padahal tidak ada luka di sana. Aku memanggil ibu, lalu ibu bertanya, apakah aku bermain jerami? Di sawah kami membuat tumpukan jerami tinggi-tinggi dan melompat di atas sana. Kami juga membuat dangau-dangau kecil. Ceritanya, kami main rumah-rumahan. Dinding dan atapnya adalah jerami. Ibu bilang, tubuhku menjadi perih karena terkena sembilu dari jerami-jerami itu. Ketika sore, sepupu mengunjungiku lagi ke rumah. Mereka mengajakku bermain olang-olang. Aku heran, permainan aneh macam apa itu? Ayah menyuruhku untuk ikut saja, karena kata ayah dijamin seru. Kami menuju ke tanah lapang yang luas. Di sana juga ada kubangan kerbau dan tentu saja juga ada kerbaunya. Aku diberi satu olang-olang berwarna kuning, ekornya panjang dan berwarna belang hitam putih. Ternyata olang-olang adalah bermain layang-layang. Benar kata ayah, seru, olang-olangku terbang tinggi. Menjelang maghrib, aku pulang ke rumah. Kucium dari dapur aroma makanan yang lezat sekali. Aku begitu lapar. Saat makan malam, aku makan dengan lahap. Baru kali ini, aku merasakan makanan selezat ini. Aku jadi ingat hasil tangkapan siang tadi. Ibu menunjuk lauk pauk yang ada di piringku. Sudah masuk dalam perutmu, ujarnya. Ternyata makhluk itu lezat juga. Ternyata belut itu gurih. Ternyata belalang yang liar itu juga dagingnya terasa manis. Waktu itu di hari Minggu, sepupu-sepupuku mengajakku ke sekolah mereka. Bangunannya sederhana. Di depan kelas ada sepetak taman kecil yang ditanami berbagai jenis bunga. Kelasnya kecil dan hanya terdiri dari 4 ruangan. Kata salah satu sepupuku, satu ruangan dipakai oleh 2 kelas dan dibatasi dengan triplex. Mereka mengajakku bermain.
permainan yang namanya aneh dan lucu. Jika aku tidak salah, namanya cumancik. Ketika mereka mengatakannya, aku tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, permainan aneh apa lagi itu? Mereka menjelaskan dengan terbata menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kami bermain. Ternyata permainan itu mirip dengan yang sering kumainkan dengan teman-teman di kelas. Bermain petak umpet. Seru sekali. Di kelas, aku hanya bisa bersembunyi di balik kursi dan meja. Tetapi di sini, aku bisa bersembunyi di balik bunga yang tumbuh rimbun, di balik semak-semak, di balik batang pohon, bahkan di atas pohon. Siangnya, saat tengah hari, kami memutuskan untuk pergi memancing ikan. Kolam ikan itu mereka sebut dengan tabek. Mereka memancing dengan umpan cacing. Pancingan terbuat dari sebilah bambu kecil seukuran jempol orang dewasa. Aku tidak ikut memancing, hanya menyaksikan mereka saja. Sebetulnya aku takut dengan umpan cacing, terlihat menggelikan sekali. Di sekitar tabek ditumbuhi oleh tumbuhan yang oleh sepupuku disebut dengan pimpiang. Katanya batang pimpiang ini dapat dibuat beraneka mainan. Salah seorang sepupuku mengajakku untuk mengambil beberapa bilah batang pimpiang. Ketika tengah asik memancing dan mengambil batang pimpiang, tiba-tiba kami mendengar seruan seseorang. Hoi! Seruan itu lumayan keras dan bergema. Terdengar dekat sekali dengan keberadaan kami. Namun ketika memperhatikan sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Ya. Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi, sepi sekali. Aku memperhatikan sepupu-sepupuku. Mereka terlihat diam dan menjadi kaku. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, "Lari! Orang budian!" Sontak semuanya berlari menuju rumah terdekat. Aku pun menjadi ketakutan dan ikutan lari sekencang mungkin. Kata nenek, mungkin saja yang berseru itu adalah orang bunian. Mereka makhluk yang menghuni tempat sepi. Itulah sebabnya, kata nenek, tidak boleh beraktivitas di tengah hari, apalagi memancing. Lebih baik waktu tengah hari itu digunakan untuk beristirahat. Rasanya begitu banyak pengalaman semasa liburanku. Tapi aku sudahi dulu ya. Oh ya, bagaimana dengan liburan kalian? Sani mengakhiri ceritanya. Seisi kelas bertepuk tangan ketika Sani selesai menceritakan pengalaman liburannya. Sani tersipu malu berdiri di depan kelas. Seminggu kemudian, waktu itu di hari Minggu, Sani mendapat kiriman lewat tukang pos. Sebuah kotak persegi berukuran lumayan besar. Bersama ayah dan ibu, Sani membuka kotak itu. Sejak awal Sani begitu penasaran. Baru kali ini ia menerima kiriman berupa paket. Di dalam kotak itu terdapat sebuah majalah cerita anak. Sebuah buku tulis bersampul lukisan tokoh kartun dan sekotak alat tulis lengkap. Di dalam kardus juga terdapat beberapa buku cerita anak dan selembar kertas. Ternyata paket itu dari Pak Satria. Tulisan Sani menjadi yang paling terbaik di kelas. Pak Satria mengirimnya ke majalah anak dan diterbitkan pada edisi hari Minggu itu. Sani bahagia sekali. Sejak saat itu, Sani bertekad untuk selalu menulis. Apalagi sekarang ia punya buku catatan sendiri dan beragam buku cerita anak sebagai hadiah dari Pak Satria. Ayah dan ibu pun menjadi bangga dengan putri semata wayangnya. Itulah cerita tentang kisah si Sani. Ya, anak-anak, dari cerita tersebut Bapak merasakan sesuatu yang begitu luar biasa. Pengalaman Sani begitu luar biasa, ya, selama liburan.
Anak-anak, tadi sudah mendengar cerita ya. Bapak sudah membacakan ceritanya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Tadi judul cerita itu apa sih? Yang kalian dengar ceritanya tentang judulnya tentang apa? Ayo yang mau menjawab angkat tangan. Silakan yang ingin menjawab. Ada dari kalian yang ingin menjawab pertanyaan Bapak? Judul cerita dari cerita yang dari Bapak bacakan itu apa? Ada? Oke, Bapak tunjuk nih salah satu seorang siswa. Rafael Elsadai Manurung. Judul cerita yang tadi Bapak bacakan itu apa sih, Rafael? Halo Rafael. Bisa mendengar suara Bapak, Rafael? Kenzi. Oke, Kenzi, silakan Kenzi. Kalau Kenzi mungkin mau menjawab pertanyaannya, silakan. Oke. Masih di mute. Pertanyaannya adalah judul dari cerita yang tadi Bapak bacakan itu apa? Cerita Sani. Bapak. Cerita Sani. Cerita Sani. Betul sekali. Judul ceritanya apa? Cerita Sani. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, bagaimana perasaan anak-anak ketika mendengar cerita tadi? Senang. Apa lagi? Senang, gembira, takjub. Apa lagi? Bahagia. Oke, baik. Ada yang merasa sedih? Ada. Ada juga ya ternyata yang merasa sedih. Ada yang pengalaman cerita Sani sama dengan pengalaman kalian? Ya. Ada. Bagus. Baik. Yang sama cerita Sani dengan cerita kalian, angkat tangan. Enggak pernah. Kegiatan pesawatnya saya pernah, Pak. Oke, Aldo. Oke, baik. Aldo ya, silakan Aldo. Ceritamu sama ya seperti cerita yang dibacakan tadi, yaitu cerita Sani. Kira-kira kemarin pengalamannya seperti apa, Aldo? Waktu itu pas ke Jogja. Nenek Oke. lagi sakit. Ke Jogja? Ke Jogja ngapain? Nenek lagi sakit. Jenguk nenek juga lagi sakit. Berarti sama ya dengan pengalamannya si Sani yang ada dalam cerita. Baik. Tadi Bapak juga merasakan sedih ya ketika mendengar cerita si Sani. Tapi di akhir Bapak merasa bahagia ya karena si Sani mendapatkan hadiah dari Pak Satria. Tadi pikirnya Pak Sakti, Bapak sempat salah baca ya. Ternyata Pak Satria ya. Nah, anak-anak, oke, tadi sudah bertanya lalu menjawab tentang judul cerita ya. Nah, apa judul buku yang tadi kita bacakan? Judul buku ya? Musang merah. Iya, Tangka si Musang Merah ya. Itu judul bukunya ya. Kalau kalian ingin membaca bukunya, ceritanya, silakan ya login di Digital e-Library ya SD Budi Mulia Bogor ya. Carilah buku cerita yang judul bukunya tentang Tangka si Musang Merah. Di situ ada cerita si Sani ya. Kalau yang belum memahami ceritanya tadi silakan ya. Nah, Papa ingin tanya lagi. Siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Sani. Sani. Ayah. Ibunya. Siapa lagi? Oke, baik. Oke, itu ya. Tokohnya ada banyak ternyata. Ya, bukan cuma si Sani, ya. Ada si Sani. Satria. Ada teman-teman si Sani, ya.
Teman-teman sisanya namanya siapa saja? Ya. Teman-teman Sani yang ada di kelas di sekolah Sani siapa saja? Ada Dori, ada Puja, ada siapa lagi? Ada Pigu. Ya. Nama Pak Guru wali kelas Mas Satria. siapa? Mas Satria. Oke, ya. Jadi anak-anak tadi mendengarkan cerita nih, bisa menjawab pertanyaan. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, ada ibu guru juga yang hadir ya. Oke, Bapak mau menyapa ibu guru. Nah, ada Ibu Ida ternyata. Halo Ibu Ida, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ida. Ada Ibu Ida. Halo Ibu Ida. Ada Ibu Ida di sana. Halo Ibu Ida, bisa mendengar suara saya Ibu Ida? Ini sepertinya Oh, sepertinya sinyalnya terputus-putus ya. Ibu Ida bisa mendengar suara saya Ibu Ida? ya, bisa. Oke, ada Ibu Ida. Ternyata dari tadi Ibu Ida juga menyimak cerita loh, anak-anak. Nah, Ibu Ida, pengen bertanya nih Ibu Ida. Tadi anak-anak sempat mendengar cerita, kemudian perasaan mereka juga bermacam-macam ya Ibu Ida. Ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih juga, ada yang merasa terharu. Nah Ibu Ida ketika mendengar cerita tadi apa perasaan Ibu Ida? Kalau menurut Bu Ida, Ibu sangat bangga dengan Sani. Ya. Iya. Yang pertama, dia mau jujur. Wah, ya betul. Dia mau jujur. Nah, menurut Bu Ida, kejujuran itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Walaupun teman-temannya memiliki liburan yang sangat menurut mereka seru, tapi menurut Bu Ida, kejujuran Sani itu patut diacungi jempol. Betul sekali Bu Ida. Iya, itu ya Ibu Ida. Ternyata perasaan Ibu Ida kepada si Sani tadi ketika mendengar cerita, Ibu Ida sangat bangga kepada si Sani ya. Ternyata Sani itu anaknya jujur ya. Nah, anak-anak semuanya ternyata ya liburan itu tidak harus pergi ke tempat-tempat liburan wisata ya. Seperti di museum ya, pergi ke mall ya. Ternyata liburan di kampung itu sangat menyenangkan ya. Nah, anak-anak ada pertanyaan lagi nih. Baik, secara umum cerita Sani ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu nggak? Boleh. Pengalaman liburan. Liburan seperti apa? Anak-anak bisa berikan komentar. Pengalaman liburan seperti apa yang ada dalam cerita tadi? Pengalamannya seru, kemudian pengalamannya apa lagi? Menyenangkan. Ada pengalaman yang sedih? Kaget sih Sani, menegangkan. Gatal-gatal. Orang dunian itu. Iya. Kira-kira pengalaman si Sani saat liburan itu seperti apa sih? Menyedihkan. Menyedihkan? Kenapa menyedihkan? Seru banget. Alasannya apa? Bahagia. Ada yang mengatakan bahagia, ada yang mengatakan sedih. Kalau sedih, kenapa sedih? Tidak ada liburan. Tidak ada liburan. Neneknya sakit. Karena neneknya Ya, sakit. karena neneknya sakit ya. Oke, baik. Nah, berarti anak-anak ini sungguh luar biasa. Dari tadi bisa menyimak cerita dengan baik, ya, sehingga menjawab pertanyaannya juga dengan baik pula. Nah, pertanyaan berikut nih. Ada itu. Pertanyaan berikut adalah sebutkan istilah dalam bahasa daerah yang ada dalam cerita. Tadi sempat dengar kan istilah-istilah bahasa daerah yang ada dalam Permainannya cerita. Pak, permainannya. Elang-elang, layang-layangan. Olang-olang, layang-layangan, apalagi? Orang-orang. Iya, olang-olang. Terus apa lagi?
Petang kumpul. Dan gau. Pupuik, ada pupuik ya. Pupuik itu apa? Dalam cerita tadi pupuik itu adalah Teman-teman petang kumpul. iya, pupuik itu bunyi-bunyian dari batang padi ya. Kemudian ada olang-olangan ya tadi ya seperti anak-anak bilang. Kemudian ada bunian. Oh, tadi sempat dengar kata Bapak teriak ya dalam cerita tadi. Orang bunian ya seperti itu. Bunian itu ternyata orang-orang di kampung yang Sani kunjungi itu, di kampung neneknya itu disebut makhluk halus yang mendiami tempat-tempat yang sunyi, yang sepi. Ya. Oh, berarti makhluk halus itu suka tempat sunyi ya, Pak? Iya, tidak suka di tempat ramai. Itu menurut cerita dari Juga ada nenek perasaan kaget, Pak. Sani. Ya, ya silakan. Siapa yang ingin bertanya? Di daerahnya Pradepta, silakan Pradepta. di daerah mana, Pak? Kenapa Pradepta? Ceritanya di daerah mana? Di daerah mana? Daerah mana? Daerah. Nanya daerah nih. Tinggal di daerah mana? Ya. Oh, ceritanya di daerah mana begitu? Ya. Wah, Bapak juga kurang tahu nih, soalnya bahasa daerah bukan bahasa Bapak ya. Nah, ini menjadi PR buat Bapak juga sih. Ya, buat PR kita juga nih. Kira-kira bahasa daerah itu adanya di daerah mana ya? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. Kira-kira bahasa itu bahasa apa ya? Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Indonesia, Pak. Oke. Zevino Treva Arziki. Mungkin Zevino Treva Arziki pernah mendengar bahasa tersebut, istilah tersebut. Oke, Bapak mau tanya Zevino, silakan Zevino. Saya tahu jawabannya, Pak. Mungkin tanya Pradepta. Di daerah mana? Di daerah Minangkabau. Sumatera Barat. Oke, coba nanti anak-anak cari ya di internet. Di Google. Di Google boleh ya. Baik, itu tadi ya istilah-istilah dalam bahasa daerahnya tadi ya. Ada di dalam cerita tadi. Nah, sekarang kalau Bapak tanya bagaimana perasaan anak-anak jika diminta untuk menuliskan cerita pengalaman lalu nanti dipajang di majalah SD Budi Mulia Bogor. Gembira. Gembira enggak? Karena tulisan anak-anak itu nanti bisa diposting di majalah SD Budi Mulia Bogor. Nah, ini tulisannya si Pradepta kelas berapa ya? Ceritanya tentang ini. Lalu dibaca oleh semua orang ya, semua murid-murid yang ada di SD Budi Mulia Bogor. Lalu terkenallah si Pradepta. Ya, pasti bahagia kan punya cerita lalu dibaca oleh semua orang ya. Anak-anak ternyata menulis cerita itu menyenangkan ya. Bahagia tapi juga malu, Pak. Bahagia ya, bisa menceritakan pengalaman kita, berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting buat kita ya. Apa yang kita lakukan jika ingin menulis cerita pengalaman? Apa nih yang pertama kita lakukan? Baca buku. Mengingat inspirasi. Menentukan tema. Ada yang bilang menentukan tema. Tadi ada yang Bapak dengar menentukan tema. Kemudian apa lagi? Mengingat-ingat pengalaman kita. Mengingat-ingat pengalaman kita. Setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Menulis ceritanya. Menulisnya dalam sebuah cerita ya. Merangkainya dalam sebuah buku cerita. Oke, anak-anak, ternyata kalau mau menulis cerita itu gampangnya kita ingat-ingat pengalaman cerita kita, pengalaman hidup kita, lalu kita tuangkan dalam cerita. Setelah itu kita bisa tentukan tema ya. Boleh tentukan tema di awal. Misalkan nih, liburan yang sangat menyedihkan. Berarti isi ceritanya pengalaman yang menyedihkan ya. Liburanku bersama kakak di kampung ibu misalkan. Itu ya. Jadi ceritanya semasa liburan di kampung ibu, saya bersama kakak melakukan apa saja. Itu mungkin isi ceritanya ya. Nah, anak-anak, di akhir pertanyaan Bapak ingin bertanya.
Kira-kira pesan apa yang kita petik dari cerita ini? Pesan moral. Yang pertama kita harus jujur. Ya, jujur. Yang pertama kita harus jujur. Ya. Berikut apalagi pesan moralnya? Tidak malu ketika membuat cerita tersebut. Tidak malas ketika membuat cerita Baik. membuat Setelah itu apalagi? Jangan malu membacakannya di depan kelas. Percaya diri, tidak malu membacakan ceritanya di depan ke. Ada lagi yang lain? Crown, Frederick. Iya, Pak Fian. Iya. Kira-kira pesan moral tadi apa ya yang bisa dipetik dari cerita tadi? Harus jujur. Harus jujur. Apalagi? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong, harus jujur ya. Terus apa lagi? Walaupun tidak liburan. Percaya diri, walaupun liburannya sederhana saja. Ya, tidak ribet-ribetan. Membacakan doanya di depan kelas. Iya, harus percaya diri, tidak boleh malu membacakan cerita di depan kelas. Anak-anak kalau dimintakan untuk membacakan cerita di depan kelas, harus bisa ya, seperti si Sani. Ya, mau nggak jadi seperti si Tidak Sani? malu, Pak. Tidak malu. Iya, tidak malu. Intinya tidak malu ya. Yang penting cerita yang diceritakan itu adalah cerita yang baik, pengalamannya yang baik. Yang baik dalam artian tidak mengandung ujaran kebencian ya kepada orang-orang ya. Oke, siapa lagi? Jericho. Enggak mau bertanya, Pak. Siapa? Sarah. Ya. Makhluk halus itu apa ya, Pak? Sarah Abigail Damanik. Oke, ulangi pertanyaannya Sarah. Makhluk halus itu apa ya, Pak? Kayak hantu. Suara Abigail kurang terdengar jelas. Lebih kencang lagi suaranya. Makhluk halus itu apa? Makhluk halus itu, pertanyaannya tentang apa itu makhluk halus. Oke, makhluk halus itu, ya, anak-anak mungkin berpikir kalau makhluk halus itu makhluk yang badannya halus, tidak kasar, ya, seperti karpet, ya. Bukan seperti itu. Makhluk halus itu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Mata manusia. Mata. Jadi itu halus. Setidaknya makhluk halus itu adalah Dilihat oleh makhluk yang itu bisa melihat orang dan bisa memasuki tubuhnya. Sehingga ya, baik. Itu menurut si Jonathan Rafael. Ya. Makhluk halus itu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, dengan mata kepala kita. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat makhluk halus, ya. Itu namanya indigo. Tapi Bapak juga belum pernah melihat makhluk halus itu seperti apa, ya. Melihat hantu. Ya, baik. Anak-anak, Kita pernah lihat. Afian di mute. Pak, di mute. ada yang sudah pernah melihat makhluk halus? Tidak pernah dan tidak akan mau. Waduh, Saya pernah, Pak. Saya pernah. Lihat, Pak. Tidak pernah dan tidak mau. Hayalan. Saya pernah. Tidak pernah mau. entah itu nyata atau tidak, ya, entah itu nyata atau tidak. Orang-orang pernah bercerita pernah melihat makhluk halus, ada tanduknya, giginya panjang, ya, mulutnya lebar, telinganya tinggi, hidungnya. Saya pernah, Pak, di SD udah melihat, Pak. Mau halus. Benar nih? Berarti nyata dong, Pak. Yes, Pak. Ah, bohong nih. Mana saya Bener, Pak, harap pakai baju hitam, Pak. Tapi nyata itu. Waduh. Anak-anak, itu mungkin hanya ilusi saja, ya. Tidak usah percaya dengan tahayul. Ya, percaya saja sama Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, ya. Memang ada sih, ada makhluk halus itu ada, tapi mereka juga punya dunia yang lain, tidak hidup bersama manusia. Mereka punya dunianya sendiri, manusia punya dunianya sendiri, tidak hidup berdampingan. Ya. Walaupun bisa
mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, hanya orang-orang tertentu saja ya. Diganggu kan Pak? Multiverse, Pak. Iya, hantu. Ya, itu makhluk halus. Tapi hantu juga punya ketakutannya sendiri. Masa hantu takut melihat kita kan nggak mungkin. Ada yang pernah mewawancarai hantu? Namanya hantu bohongan, Pak. Siapa di sini yang pernah mewawancarai hantu? Bohong ini. Masa mewawancarai hantu, astaga. Mimpi Pak, dalam mimpi. Dalam mimpi ya, itu cuma manusia Pak. cuma mimpi, bukan kenyataan ya. Nonton horor Pak. Oke, anak-anak. Ya, kenapa Naya? Pak, Sarah. bertanya lagi Pak. Ya, silakan bertanya. Ada apa, Sarah? Hantu itu melihat dirinya sendiri takut gak? Bapak nggak pernah tanya hantu. Soalnya Bapak kan nggak pernah melihat hantu. Bagaimana Bapak bisa tahu? Hantu ya. Hanya orang itu yang Itu ya. Oke, anak-anak. cermin Pak. Nanti kita ada sesi berikutnya ya untuk membahas itu. Nanti di sela-sela waktu kita bisa menjawab pertanyaan itu ya. Tapi yang penting sekarang ini adalah ketika anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Bapak ya ingin menyuruh anak-anak membaca buku cerita yang ada di Digital Library SD Budi Mulia Bogor. Maaf, kita terlambat. Oke, bisa dengarkan Bapak dulu ya, sedikit ya, sejenak ada sedikit beberapa menit aja ya. Ini penting ya. Buat anak-anak nih tugas di rumah ya, tugasnya adalah membacakan cerita atau membaca buku-buku yang ada di Digital Library SD Budi Mulia Bogor. Ya, buku apa saja ceritakan atau tuliskan apa yang kalian bacakan dari buku yang kalian bacakan. Kemudian tulis nama lengkap, kelas, nomor absen ya. Di sana tulislah pertanyaannya seperti ini ya. Jawablah pertanyaan dari buku cerita yang kamu bacakan. Yang pertama, judul bukunya apa? Itu ditulis ya. Kemudian kalau yang membacakan cerita, tulislah tokoh-tokoh cerita yang ada dalam cerita tersebut. Ya. Setelah itu pesan moral yang ada dari cerita tersebut. Ya, berarti nih anak-anak membaca cerita saja. Tidak boleh membaca yang lain. Yang lain boleh, tapi untuk tugas ini, anak-anak membaca cerita, lalu jawab pertanyaan ini. Tokoh dari cerita yang kalian bacakan, siapa saja. Kemudian pesan moral yang ada dari cerita tersebut. Ya, itu tugasnya. Ya, boleh minta bantuan kepada Bapak Ibu ya, Bapak dan Ibu kalian ya, khusus anak-anak kelas 1 boleh. Tugasnya apa ya tadi Pak? Tugasnya Bapak ulangi ya. Ulangi ya. Yang pertama, bacalah buku cerita yang ada di Digital Library SD Budi Mulia Bogor. Ya. Setelah itu setelah membaca Saya nggak punya ceritanya, digital library ya Pak. kenapa Crown? Saya nggak punya di Google yang kayak aplikasi digital library Di Google, ya. Di situ kalian ketikkan saja alamat websitenya yang ada di sini ya. Ya di sini nih, yang ada nih. Oh ya. Nih ya. Nih https digilibsdbudimulia.com nih ada. Ya. Tuh. Ada ya pada link pada flyer yang tadi pagi di-sharekan oleh Bapak Ibu wali kelas ya. Sudah ada. Bapak. Nanti baca cerita yang Ya, mana? nah ini anak-anak silakan lihat nih ya cara untuk masuk ke digital library. Nih ada linknya. Silakan ketik linknya pada kolom. Nah itu ada di message ya. Nanti anak-anak tinggal copy paste ya. Bapak akan ketikkan alamat digital library-nya pada message yang ada di Zoom. Anak-anak silakan perhatikan kolom chat yang ada di Zoom. Di situ Bapak sudah kirimkan alamat link untuk kalian bisa login ke digital library. Ya. Simpan ya alamat linknya, jangan lupa ya. Bapak,
Bapak. Ya. Bagaimana nak? Kenapa? Ini nggak dikirim lagi nggak? Nanti dikirimkan lagi nak oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing, nanti dikirimkan lagi ya untuk digunakan oleh anak-anak semuanya. Itu wajib, Pak. Oke, itu ya. Jelas ya? Oke, baik. Ini tugasnya. Ceritanya cerita apa, Pak? Oke, baik. Bapak akan jelaskan dulu ya sedikit ya, supaya anak-anak bisa mengerti apa tugasnya ya. Bisa mendengarkan Bapak sejenak ya, semenit aja ya. Baik, Pak. Oke, sekarang Bapak ingin menjelaskan. Tugasnya adalah bacakan salah satu cerita yang ada di digital e-library ya. Di rumah kalian masing-masing ya, bacakan sejenak. Lalu tuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Ya, tuh tulis. Yang pertama, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita yang kalian bacakan itu siapa saja. Tapi nggak tahu sekarang. Oke, yang kedua, nomor yang kedua, pertanyaannya. Udah gede. Apa pesan moral? Dikasihkan. Ya, nanti Bapak sampaikan ya. Jadi yang bisa menulis sekarang silakan tulis ya. Tulis soal nomor yang kedua. Pesan moral yang terdapat dari cerita yang kalian bacakan ya. Itu soal yang kedua. Satu lewatin. Kirim nggak, Pak? Setelah itu anak-anak tuliskan tugasnya itu pada sebuah kertas. Boleh kertas berwarna, boleh kertas putih biasa, lalu hiasi dengan bingkai yang berbagai jenis lah, sekreativitas anak-anak ya. Ada mungkin yang menghiasnya dengan manik-manik ya, ada yang mungkin menggambar hati atau menggambar bunga-bungaan untuk menghiasi tugas kalian. Nah, tugasnya ini difoto lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Pak, kalau dari Word boleh nggak, juga Pak? ya, wajib, Pak. Pak, kalau di Word boleh nggak, Pak? Soalnya Apa? Oke, satu-satu Bapak sebutkan namanya. Pak, mau tanya, Pak. Siapa ya? Pak. Hanela. Oke, kenapa? Helen. Mama. Mama nggak dilihat, Mama. Boleh ya, tadi apa yang kalian sampaikan itu boleh menulis di kertas bergaris boleh, menulis di HVS boleh, Pak, menulis kalau pakai Word, Kenapa? kalau Nak? pakai Word boleh nggak? Pakai Word boleh nggak, Pak? Boleh. Lebih bagus juga pakai Word karena ini zamannya digital ya. Boleh tulis tangan, boleh di Microsoft Word, boleh di Microsoft PowerPoint, boleh. Nah, anak-anak Boleh di PowerPoint nggak, Pak? boleh. Itu sangat boleh ya. Tidak terbatas, kreativitas itu tidak terbatas ya. Kalian tadi menulis nama tokoh yang ada dari cerita, pesan moralnya apa? Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya. Pak, ini sekolah, Pak. Judul bukunya juga ditulis ya, Nak ya. Oke, judul bukunya juga ditulis. Ya. Pak, ceritanya nggak usah ditulis, Pak. Ceritanya nggak usah ditulis. Kalian bacakan cerita. Setelah baca ceritanya, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, lalu pesan moralnya apa. Setelah itu, judul bukunya juga ditulis. Ya, itu jangan lupa. Setelah itu, kalian hias Microsoft Word-nya atau Microsoft PowerPoint-nya atau kertas tulisan kalian dengan manik-manik atau bingkai yang bermotif bunga atau ada gambar bonekanya. Itu terserah kalian ya. Itu sekreatif mungkin ya. Jadi itu kegiatan hari ini ya. Waktunya berapa, Pak? Oke, Mikael. Sampai kelas berapa? Albert Rameladi. Kenapa Albert? Oke, ini tugasnya dari kelas 2, dari kelas 1 sampai kelas 6. 1, 2, kecuali kelas 3 ya, karena kelas 3 hari ini mengikuti kegiatan tes minat dan bakat. Jadi hari ini mereka tidak sempat. Bertanya, Pak.
Ya, silakan Zevino, Treva, Arziki. Ceritanya boleh yang dari bahasa Inggris gak, Pak? Boleh. Wah, itu bagus sekali itu. Ya, Fian Pak. nanti storytelling ya. Oke, boleh. Oh, baik. Kalian menceritakannya juga boleh, tidak hanya menulis boleh. Ya, mungkin kalian ingin menceritakannya dengan secara lisan. Ya, setelah menceritakannya, lalu sebutkan tokoh-tokohnya, pesan moralnya apa. Secara lisan, boleh. Dalam bentuk video berarti. Ya. Oke, silakan. Hanela mau nanya. Hanela, Hanela, kenapa Hanela? Batas pengumpulannya jam berapa? Oke, batas pengumpulannya sampai besok. Besok, ya, besok sampai jam 2 siang saja. Makasih Pak. Minggu Ya. depan aja, Pak. Oh, tidak bisa. Minggu depan. Kirim lewat mana Pak Fian? Waktunya adalah Pak Fian. waktu pengumpulannya, batas pengumpulannya, ya, mulai dari hari ini sampai besok batas jam 2 siang, ya. Itu supaya cerita atau tugas ini bisa kita muatkan dalam media sosial, ya, media sosial Facebook SD Budi Mulia Bogor. Oke, anak-anak, tidak terasa ya waktunya. Anak-anak sudah bersama hari ini mendengarkan cerita, menjawab pertanyaan. Semoga hari ini bisa menginspirasi anak-anak, bisa membuat kita juga. Dulu ya Pak. Oke, karena waktunya sudah habis nih. Oke, sekali aja ya, satu orang aja yang bertanya. Oke, silakan. Pak, kenapa kelas 3 nggak ikutan untuk majalah? Pertanyaannya itu tadi sudah dijawab. Hari ini kelas 3 mengikuti tes minat bakat. Oke? Oke, pertanyaan lain nanti bisa dijawab ya. Bisa ditanya melalui wali kelas nanti, kita bisa jawab. Oke, untuk itu waktunya sudah selesai. Kita akhiri acara ini dengan berdoa. Ya. Anak-anak? Pak, perasaan di tangan Bapak nggak ada jam, Pak. Iya, maksudnya jam kan ada di tangan maksudnya ya. Kalau orang biasanya melihat waktu begini ya. Tuh, jadi jam ini menunjukkan waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9.17. Artinya kegiatan kita sudah lewat berapa menit ya? Sudah lewat 3 menit ya, seharusnya 9.15 ya. Oke. Bukan Pak. Oke, anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Semoga Pak Fian. Kegiatan hari ini bisa menginspirasi anak-anak, ya, bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk berliterasi, ya. Jadi jangan patah semangat untuk berliterasi, khususnya membaca buku-buku, manfaatkan digital library yang ada di SD Budi Mulia Bogor. Oke. Untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa, ya. Bapak akan memimpin doa. Oke, baik. Yang berkeyakinan selain Katolik boleh berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Bapak akan berdoa secara Katolik. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sangat berterima kasih. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan literasi. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya semangat kami untuk berliterasi semakin bertumbuh dan berkembang. Kiranya dengan kegiatan literasi hari ini semakin menumbuhkan semangat kami untuk bisa melakukan kegiatan literasi kami di rumah, walaupun tidak lama seperti apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi orang-orang, dan juga terlebih untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus di surga. Berkatilah kami untuk rangkaian kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar kiranya semua rangkaian kegiatan yang kami lakukan hari ini berjalan seturut kehendak-Mu. Marilah kita satukan doa kita dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Hari ini sudah bersama mengikuti kegiatan literasi. Kiranya kegiatan literasi hari ini bisa menambah kalian untuk semangat lagi berliterasi di rumah. Oke? Akhir kata, apabila ada salah kata, salah ucap, Bapak mohon maaf dari hati. Kiranya hari ini bisa berkenan ya untuk anak-anak semuanya. Oke? Salam budi mulia, kebersamaan, keunggulan, kemandirian. Budi mulia, jaya, jaya, jaya. Sampai jumpa anak-anak.